akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini apabila maksiat kepada Tuhanku, saya takut kepada siksa hari yang sangat agung. Saya ketika melakukan maksiat kepada Tuhanku, maka yang saya takuti adalah siksaan hari yang agung, yaitu siksa hari kiamat. Lamma yushraf anhu yaumaidin faqad rahimah. Barang siapa yang disingkirkan atau dijauhkan siksaan tersebut darinya, maka orang itu sungguh diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kasih sayang oleh Allah. Karena manusia itu pasti harapannya kepengen dunia ini selamat dan kepengen nanti juga selamat di akhirat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Itulah harapan setiap orang. Maka setiap orang pasti hafal dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena memang tujuan manusia itu dihidupkan oleh Allah, itu mempunyai keinginan manusia itu agar dia ketika hidup di kehidupan yang fana ini yang selamat, dan juga hidup di kehidupan yang abadi nanti juga selamat. Umpama disuruh memilih kehidupan dunia yang sementara ini celaka, kemudian di akhirat nanti itu selamat, kemudian dibanding dengan orang yang diberi selamat di dunia tetapi celaka di akhirat, tentu andai kata memilih, maka memilih hanya yang celaka di dunia saja, sedangkan di akhirat nanti selamat. Nah, kalau pilih Joko pengen dia dunia selamat, di akhirat selamat, namanya bukan pilih. Pengen dia salah satu. Umpamanya di pilih pulau Wangsul Malik, tentunya ini selamat akhiratnya ciloko, apa tentunya ini sing ciloko, sing akhiratnya selamat. Memilihnya tentu kepingin di dunia ini dan selamat dua-dua. Tentu itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan memberikan gambaran mayyushraf anhu yaumaidin faqad rahimah. Barang siapa orang yang diselamatkan, orang yang dijauhkan siksaan hari kiamat darinya, maka orang itu benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita selamat dan tidaknya itu tergantung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal ibadah kita itu tidak seberapa berpengaruh. Semuanya itu tergantung kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar hak untuk memberikan selamat dan memberikan siksaan bagi manusia itu adalah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma caranya kita manusia yang sudah beriman, beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janji-janjinya. Maka di dalam ilmu tasawuf itu, ketika seseorang itu beribadah, itu jangan mengharapkan pahala atau jangan mengharapkan akan selamat dari neraka dan ingin masuk surga. Itu kalau mempunyai harapan seperti itu namanya ibadahnya tidak ikhlas. Yang ikhlas adalah ibadah hanya karena Allah, tergantung Allah itu akan memasukkan ke dalam surga atau neraka itu sepenuhnya atas prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang jelas Allah itu tidak akan menganiaya kepada hamba. Biasanya itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah tidak boleh dipaksa. Andai kata jenengan tentunya ini ibadah pun luar biasa, ibadah tidak
kita itu menjalankan perintah Allah dan selanjutnya itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti dikatakan sufi. Artinya dia beribadah itu tidak ingin pahala, dia beribadah tidak ingin dijauhkan dari neraka, dia beribadah itu tidak ingin masuk surga, tidak, tetapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Gusti Allah manggil dipanggil kita suatu ya alhamdulillah, dipanggil kita rokok, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Adil, tidak mungkin menganiaya kepada hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyusofadu yaumaidin faqad rahim. Membahas masalah lafaz di dalam Al-Quran itu tertulis mayyusrof anhu yaumaidin faqad rahim. Tinggi ingin dipun waos mayyashrif anhu yaumaidin faqad rahim. Nanti waos mayyashrif niku sing riwayatake Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Nisai dengan membaca yashrif bi fathil ya'i wa kasril yashrif. Lah maf'ul napa nak diwaca yashrif? Maf'ul adalah lafaz yang terbuang kayak kata-kata. Mayyashrif manut sapa wong lamun iku yashrif nimuake sapa Allah ing andusa iman ada bahu ing sisane Allah. Maf'ul dipun lempar. Dan nak diwaca mayyushraf sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, mayyushraf anhu yaumaidin faqad rahimah, itu langsung dijadikan kalimat yang mabni majhul. Mayyushraf itu mabni majhul, sekadar pengalaman dalam ilmu nahwu awal tadi. Lasing bawah mayyushraf anhu yaumaidin faqad rahimah kusitan wal bakuna, yaitu ulama-ulama ahli qiraat sahabat yang selain Imam Asyik, selain Imam Hamzah dan selain Imam Nisai membacanya mayyushraf anhu yaumaidin faqad rahimah. Ya wa dzalikal fawzul mubin, wa dzalika utai mengkono di ilmuake siksane Allah saking orang tersebut. Iku al-fawzul iku kabijan al-mubin kang nyata. Barang siapa yang dipalingkan dari siksa Allah, artinya orang nanti di akhirat tidak disiksa dan diselamatkan oleh Allah sehingga masuknya surga, wa dzalikal fawzul mubin, benar-benar itu merupakan kebahagiaan yang nyata. Kepengin bejo selamat sing nyoto yaitu nalikane dipun tebihaken saking siksanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siksaan Allah sungguh luar biasa. Api setitik yang ada di neraka jahanam itu andai kata diturunkan ke dunia ini, maka dunia ini akan meluluh. Betapa panasnya api neraka itu lebih sakit mawon niku dunia niki pun meluluh. Napa malih sampai napa niku gedene sak lubung sak titik mawon iku panasnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah qaum sayyidullahi anhu dalikal yaum faqad aqbalallahu al-jannah. Barang siapa orang yang dijauhkan dari siksa neraka, maka orang itu betul-betul akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay wa dzalika rahmatu wa al-fawzud dhahir wa wa al-kufru bil maktub. Yaitu karena orang itu mendapatkan apa yang mencari. Karena orang itu mencarinya itu adalah selamat di dunia, selamat di akhirat. Ternyata di akhirat sana itu diselamatkan, maka benar mendapatkan kebahagiaan yang nyata. Tujuannya sukses. Ning dunia kepengin selamat, ning akhirat selamat. Ternyata diselamatkan tenang kali Gusti Allah, maka orang ini berarti wadalikal fawzul mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsasallahu bi nurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsasa
suatu bencana kepada seseorang, maka seseorang itu tidak ada yang mampu menyelamatkan, seseorang itu tidak ada yang mampu untuk menghindari, kecuali yang menghilangkan bahaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyan sasqallahu bidurri fala kashifa. Jika Allah itu menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah, kecuali Allah saja. Andai kata dengan dipun paringi musibah, dipun coba kali Gusti Allah, baik itu berupa penyakit, baik itu berupa bencana, baik itu berupa kefakiran dan lain sebagainya, maka fala rafi'a lahu illa huwa wahdahu, kecuali yang menghilangkan bencana tadi itu yang bisa menghilangkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya berusaha. Biasanya nak pulau watuk, iki pulau ini apa watuk putri apa ultraflu. Biasanya pulau nak watuk ombeni ultraflu. Ini dengan watuk di ombeni ultraflu. Nah ini syariate utawa usahane manungsa niku patos jenengan sakit manungsa niku patos wae. Nah insyaallah dengan adanya obat ini Allah juga akan menghilangkan penyakit-penyakit. Jenengan dipun timba musibah napa mawon, baik itu berupa sakit, baik itu berupa bencana, niki yang bisa menghilangkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha ikhtiar, tapi yang bisa menghilangkan total itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berusaha. Contohnya ini tahun 2019 sampai 2022 Allah memberikan ujian, bahkan tidak cuma di Indonesia saja, tetapi di mana-mana pelosok seluruh dunia itu mengalami yang namanya COVID. Ngeten iki nak Gusti Allah maringi ical sampai ical itu yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. So usaha atas nopo nak dari dipun icalakan kali Gusti Allah itu bisa. Dan nak pun wayahe dicalakan kali Gusti Allah gitu dilalai tampil cara dipun icalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yansaska biqaidin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yansaska alamun kebuake sapa wa kain sira biqaidin kelawan kebagusan. Bahwa mengkau Allah ala kulli syai'in atas saben-saben suci iku qadirun liqadakan kuwasa. Begitu pula ketika Allah itu menimpakan suatu kebaikan, memberikan suatu kebaikan kepadamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Boten enten sing saged ngalang-alangi nabi Gusti Allah niku ngersake. Kan boten saged ingkang saged bendung menawi Gusti Allah niku pun ngersake. Boten enten. Umpamane Gusti Allah maringi bencana kok 1000 usaha nak memang dikehendaki bencana itu akan turun, maka manusia sekuat tenaga pun tidak akan bisa menolak bencana tersebut. Begitu pula ketika Allah memberikan kebaikan, baik itu berupa kesehatan, berupa kekayaan, berupa pangkat jabatan dan lain sebagainya, yufala roda lagu wairu, maka tidak ada yang bisa menolak sama sekali. Ngangkat wong cilik jadi gede, wong asor jadi luhur, iku nggih namung Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa. Dan merendahkan orang yang sombong, merendahkan orang yang tinggi, kemudian menjadi orang yang rendah, yang dulunya jaya kemudian menjadi apa niku, yang menjadi rendah, dulunya tinggi menjadi rendah, dulunya jaya menjadi asor, iku iklan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita sedaya niki dados menungso niki dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwa utawi Allah iku al-qahiru iku datang nyerang fawqa ibadihi dalam santure kira-kira kawulane Allah. Allah Maha memaksa pada hamba-hambanya. Menungso niki dalam kekuasaan Allah, dipaksa oleh Allah harus melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Seperti contoh kita ini juga dalam keadaan dipaksa oleh Allah. Biyen awake dhewe cilik dipaksa sudah gede, dan gede dari tua paksa mau nggak mau tidak mau harus meninggal dunia. Walaupun manusia sih senang urip, tapi najatane Gusti Allah pun untuk api meninggal. Menungso dipun paksa oleh Gusti Allah. Boten menungso niku sehat terus, kadang sakit. Jadi dipaksa oleh Allah pada suatu ketika harus mengalami sakit. Tidak harus manusia itu dalam kondisi yang minus terus. Suatu saat andai kata Gusti Allah dan akhir yang itu joyo, yang itu dados yang agung bisa mawon meluluhkan derajatnya orang yang rendah dan merendahkan derajatnya orang yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam genggamannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Manungsa niki saged memahami. Manungsa niki boten saged memilih sesuai dengan kehendaknya. Tapi manusia itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia ini mempunyai sifat ikhtiar. Dia saged mau usaha, saged mau berupaya. Nak memang Gusti Allah pun nakdir-nakdir kita sedaya ini termasuk orang-orang yang bahagia. Delalai manusia itu dipun gampilake nglampahi pendamelanipun tiang-tiang ingkang dipun selamatan kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nak menawi manusia itu takdire dados takdir ingkang cilaka delalai iku nglampahi pendamelan-pendamelan sing ndadekake cilaka. Maka bagi kita sekalian itu walaupun dalam genggaman Allah manusia itu berusaha bagaimana kita bisa untuk sebenar-benarnya bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba. Adapun hasil akhir itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli sunnah wal jamaah itu mempunyai prinsip bahwa manusia itu tidak selamanya harus dikuasa terus selalu mengikuti, dan juga manusia itu tidak mempunyai kemampuan segala-galanya gerakan itu dikendalikan oleh dirinya, tidak, tetapi ada batasnya. Ada gerakan yang bisa dikontrol, ada gerakan yang tidak bisa dikontrol. Nah, menungso niki makanya mempunyai balasan yang berupa pahala dan mempunyai balasan yang berupa dosa. Ini karena manusia itu mempunyai keinginan. Kalau keinginannya melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cara, memberikan jalan agar dia itu mendapatkan apa yang diinginkan. Yang beda itu apa itu asal ganjaran, lalai perilakunya menjalankan ibadah. Kalau dia itu maksiat, maka konsekuensinya akan mendapatkan dosa. Terus mulai jenengan niki disiksa kali Gusti Allah. Jenengan diparingi ganjaran kali Gusti Allah. Niki benar-benar karena anugerah Allah dan karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil dan Allah Maha memberi anugerah. Manusia ketika disiksa jangan menyalahkan Allah, tetapi salahkan dirinya sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Ketika kamu itu celaka di dunia, celaka di akhirat, celaka, itu jangan salahkan Allah, karena Allah memberikan hak kamu untuk memilih pekerjaan sendiri, memilih
memilih kebaikan bisa, memilih keburukan bisa. Kamu memilih yang mana silahkan. Kalau baik balasannya kebaikan, kalau buruk balasannya keburukan, itu sudah disampaikan. Kamu memilih yang baik maka anugerah Allah akan lipat. Tetapi kalau yang dipilih itu keburukan, yang dipilih maksiat, kemungkaran, maka Allah memberikan dosa dan memberikan neraka. Itu karena memang adilnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sahabat padam, monggo kita tutup kaki wasan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha